Saya tidak pernah takut pada siapapun selain kepada Tuhan. Hanya, saya tidak suka menjual bangsa sendiri pada penjajah. Omongan saudara berbahaya. Bisa-bisa dicap pemberontak. Memberontak pada kezaliman bukan dosa. Kompeni itu penjajah, merampas kekayaan negara, menindas rakyat jelata. Kalau tidak sanggup mengusirnya, juga tidak perlu membantunya. Semua itu tidak penting sama sekali buat saya. Yang penting bagi saya, bagaimana saya bisa hidup senang dan bisa berbuat apa yang saya suka. Jadi dari sini teman-teman gue mau sharing aja, lu tuh harus hati-hati dan lu harus punya otak dipakai lah. Lu jangan termakan narasi-narasi media yang pengen ngadu domba bangsa Indonesia, jangan. Apalagi banyak, lu lihat ya makin kesini bakal makin banyak. Karena faktanya kalau lu lihat media-media itu, aduh cuma anjing peliharaan doang. Dibayar bikin berita, dibayar bikin berita. Anjing peliharaan, gak ada yang bener guys. Lu jangan sekali lagi baca berita-berita dari media-media hoax itu. Fake news itu guys, selesai. Dan gue udah ingetin lu dari jauh-jauh hari. Ingat ya, bahwa makin kesini lu akan lihat propaganda, provokasi dan akan makin brutal di Indonesia. Semakin brutal. Lu lihat di video gue, ini video lama, gue udah ingetin lu. Dalam konteks hubungan geopolitik, ini juga adalah indikasi bahwa Indonesia harus siap-siap menerima serangan dari negara asing. Karena ketika ada negara yang terancam, dia harus cari pengalihan isu. Dia harus cari kambing hitam. Dia perlu buat kerusuhan. Kalau nggak bisa bikin kerusuhan di negara sendiri, bikin kerusuhan di negara lain. Kenapa? Ya karena rakyat kita begitu gampangnya diprovokasi. Lu jadi silap mata guys. Dan lu jadi tidak sadar diri apa? Contoh ya kayak kemarin tuh demo 17+8. Ini metode yang dilakukan George Soros sama. Lu bisa lihat. New naratif. Bikin apa? Hashtag Reset Indonesia. Indonesia gelap. Warna apa? Green, pink. Itu mereka udah bikin dari jauh-jauh hari guys. Makanya lu jangan heran. Ketika Indonesia banyak demonstrasi, ternyata yang banyak bikin settingan justru di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, agen-agen dari luar negeri yang pada pesta pora di Indonesia. Lu harusnya bertanya-tanya, new naratif ini media mana? Ternyata new naratif ini adalah media dari Malaysia guys. Dan mereka udah berulang kali media-media Malaysia ini berusaha melakukan proyek-proyek propaganda di Indonesia. Ngeri banget loh. Dan secara sistematis dilakukan. So lu harus bertanya-tanya. Oh ternyata Project Green Pink, RUTNI, Indonesia Gelap, Indonesia Biru, Garuda menangis segala macam itu semua rekayasa yang dibuat oleh LSM ini. LSM asing yang bekerja dengan LSM lokal, bekerja dengan universitas lokal, bekerja dengan para pengkhianat bangsa di dalam negeri. Dan mereka ambil source itu dari mana? Dari lembaga salah satunya New Naratif. Dan lu harusnya bertanya-tanya apa sih project media-media Malaysia ini? Rencana mereka apa sih buat Indonesia? Menurut lu mereka membuat rencana baik, rancangan yang bagus buat bangsa kita? Enggak. Karena apa? Lu cek New Naratif ini sumber dananya dari mana guys? Ini fakta loh. New Naratif faktanya sudah pernah mendapatkan duit miliaran dari OSF. OSF itu apa? Open Society Foundation. OSF itu adalah yayasan punya George Soros. Ya kali menurut lo George Soros bagi-bagi duit miliaran buat apa? Buat buka bareng, buat sumbangan kemanusiaan di Indonesia. Ya kali bro, lu pikir lah emang dia lembaga amal? Bukan. Lembaga provokasi iya. So kalau lu sudah sadar New Naratif dapat duit dari Open Society Foundation, yayasannya George Soros. Dan lu udah tahu ya agenda George Soros di Indonesia bukan agenda kebaikan. Enggak. Agenda porak-poranda seperti dia menghancurkan kita di tahun 98. Lu harus bertanya-tanya, kenapa New Naratif berulang kali mencoba melakukan proyek propaganda di Indonesia? Dan kalau lu bilang ini teori konspirasi, tidak. Faktanya New Naratif yang sering banget cawe-cawe di Indonesia tahun 2021 sudah pernah diserang sama Singapura. Negara yang kata lu negara maju, negara demokratis, enggak, otoriter. Karena begitu dia lihat ada New Naratif, begitu Singapura tahu ada yayasan di sana, LSM menerima duit dari George Soros, apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura? Ditendang, disikat. New Naratif ternyata mendapatkan dukungan dari duta besar Amerika Serikat yang ada di Kuala Lumpur. Wis, di sini udah diulangin lagi sama Menteri Singapura, dia bilang ya, lu nggak apa-apa, lu mau bikin LSM di Singapura nggak apa-apa, lu mau bikin lembaga-lembaga pro demokrasi di Singapura nggak apa-apa, boleh. Tapi lu nggak boleh didanain oleh Soros. Nah ini yang jadi aneh di Indonesia. Kenapa makin kesini makin banyak propaganda asing, anjing-anjing peliharaan George Soros? Karena di Indonesia justru dibiarkan. Kalau ini terjadi di Singapura, apa yang terjadi? Ditendang lu, dipenjara lu.
Akibatnya apa? New Naratif kabur dari Singapura, basis mereka untuk melakukan propaganda di Asia Tenggara. Mereka terpaksa pindah ke Malaysia dan di Malaysia diterima baik. Kaya raya, sejahtera mereka di sana. Jadi nggak usah heran, New Naratif yang dulunya berbasis di Singapura per hari ini udah resmi pindah ke Malaysia. Dan kenapa mereka diusir sama Singapura? Karena ketahuan terafiliasi dengan George Soros. Lu tahu sendiri negara Singapura. Negara Singapura itu sangat diktator, sangat otoriter. Nggak bisa lu main-main di sana, nggak bisa lu cawe-cawe. Dibuang lu, begitu lu ada bukti seperak pun duit George Soros masuk ke rekening perusahaan lu, disikat lu. Karena Singapura aja udah tahu George Soros itu bukan manusia baik. No, Raja Iblis aja takut sama George Soros. Wajar Singapura mau tendang itu LSM. Dan di sini gue bisa bilang gue bangga sama menteri-menteri di Singapura yang sadar dengan bahayanya George Soros. Beda dengan di Kazakhstan, malah sibuk jilatin pantat George Soros, jilatin pantat para pengkhianat bangsa ini. Gila nih mereka nih. Beda dengan menteri Singapura. Nah dari situ udah bisa lihat ya, bahwa memang udah resmi Singapura itu anti George Soros guys. Singapura itu bahkan lu terima duit George Soros aja disikat. Pertanyaannya, di Indonesia kok dibiarkan ya? Lu harusnya penasaran sampai hari ini New Naratif. By the way gue cuma sebut satu merek dari Malaysia. Di total ada 27 LSM di Malaysia yang spesifik bikin program propaganda menghancurkan Indonesia. Hari ini gue cuma mention sama lu New Naratif guys. Yang udah ketangkap tangan oleh pemerintah Singapura, dibuang, kabur mereka ke Malaysia, diterima dengan karpet merah, didukung dengan dana miliaran, bahkan sampai didukung oleh kedutaan besar Amerika Serikat yang ada di Kuala Lumpur guys. So lu harus curiga ketika lu besok nih disuruh demo, lu harus pikir, ini duitnya siapa ya? Duitnya Jepang kah? Duitnya Malaysia kah? Duitnya oligarki lokal kah? Lu harus berpikir guys, karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalau sampai orang rela turun ke jalan, dipentungin segala macam, make sure ya, lu tuh betul-betul dapat duitnya guys. Bukan cuma bos lu tuh yang terima duit miliaran, duduk-duduk kena AC, santai-santai di hotel, lihat ke bawah lu demo-demo, benjol-benjol, dia mah terima duit miliaran. Karena faktanya, semua yang terjadi di layar kaca di depan hadapan lu. Mau demo anti RUU TNI lah, mau demo Indonesia gelap lah, mau demo riset Indonesia. Lu lihat siapa yang bikin riset Indonesia? New Naratif bro. Siapa yang bikin hashtag-hashtag itu? Siapa kalau lu trace titik awalnya? Ya agen-agen Malaysia bro. Fakta. Tapi rakyat Indonesia seneng ditipu. Sama seperti lu sudah tertipu. So lu masih penasaran gak guys? Gue kan cuma sebut satu merek nih. Yang udah terbukti cawe-cawe di Indonesia. Dan dibiarkan sampai hari ini. Lu masih penasaran gak sih? Gimana ya cara metode mereka untuk memanipulasi bangsa kita? Dan siapa aja sih sebetulnya LSM yang udah resmi nih menerima duit George Soros? Yang hari ini nih, kalau seandainya mereka buka LSM yang sama di Singapura, masuk penjara lu, disikat lu. Tapi hari ini mereka berkembang, seneng mereka. Terima duit jutaan dolar dari George Soros, happy, masuk TV, diundang podcast. Padahal podcastnya punya George Soros juga. Para pengkhianat bangsa langsung bersatu nih mereka. Dan di Indonesia dibiarkan aja, ngeri gak sih? Kenapa ya negara kita bisa-bisanya kalah ya, berulang kali ya, sama tentara intelijen pasukan asing ini guys? Kenapa ya kita gak punya keberanian? Seperti Singapura. Sikat. Lu punya agenda apa? Provokasi. Sikat lu. Lu terima duit Soros. Lu terima duit dari kedutaan sana. Lu sikat lu. Gak ada urusan. Dibilang melanggar HAM. Sikat. Itu yang dilakukan Singapura. Melanggar kebebasan berbicara. Apa kebebasan berbicara? Lu tuh cuma congornya asing. Lu sikat lu. Gak ada urusan guys. Berani gak ya Indonesia begitu guys? Gue kesel banget lama-lama melihat universitas, kampus, guru besar, profesor, S3, media-media, LSM-LSM, pengkhianat bangsa dibiarkan aja. Jujur, ini negara kita kapan bisa jadi negara maju kalau begini? Lama-lama memang kita harus jadi negara satu partai guys. Wajib tuh kalau Indonesia mau jadi negara maju. Supaya kita gak jadi sarang lobby-lobby dari luar. Gampang disogok, gampang diadu domba. Gak bisa sogok ormas hijau, masuk lewat ormas kuning. Gak bisa lewat ormas kuning, masuk dari partai biru. Gak bisa dari partai biru, masuk dari partai merah. Gak bisa dari partai merah. Semua bisa di ocak-atik. Indonesia dengan lelucon demokrasinya. Dan sebetulnya LSM mana nih? Profesor mana? Kampus mana? Media mana? Jenderal mana yang udah terima duit George Soros? So gimana guys? Tulis dong segera komentar kalian di kolom di bawah ini. Apa nih yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia supaya kita bisa mencegah ya serangan propaganda palsu dari media-media asing ini? Gimana caranya guys? Sharing dong pandangan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa segera like and share video Benix sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.